Shalom semuanya. Shalom. Oke, dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, kita sama-sama mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan kita mau memuji Dia. Kita mau sama-sama katakan tinggi namamu dipuji Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersamamu Tuhan, bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Semuanya katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yang di rumah juga boleh ikut sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali katakan Raja keagungan, Raja keagungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebentar kita akan mendengarkan sharing kita malam ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapa, bahwa kami mau setia ya Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, karena Engkau juga Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Dapat Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku ber
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mau memilih setia Bapa, karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang terlebih dahulu setia kepada kami Yesus. Terima kasih Bapa, Kau tidak memandang masa lalu kami Tuhan, sekalipun itu buruk Bapa, tapi Kau menempa kami menjadi emas pilihan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami dapat bersama-sama ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Meskipun ya Bapa, kami tidak di tempat yang sama Bapa, tapi kami percaya Tuhan, roh kami bersatu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing kami malam ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap apa yang kami dengar ya Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau sambut ya Bapak sharing malam hari ini ya Bapak. Biarlah ya Tuhan Kau memberikan hati kami yang mudah dibentuk. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, haleluya. Sekali lagi shalom teman-teman. Aduh, lemes amat. Sekali lagi shalom. Nah, kan seru nih kalau di tempat ini ada shalomnya nih. Buat yang di rumah juga yang tergabung dalam ibadah kita tadi, saya mengucapkan shalom dan selamat menyaksikan juga. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yang mungkin ada beberapa teman yang tidak afdol juga kalau kita tidak memperkenalkan pembicara kita hari ini. Yang saya kenal beliau ini, saya tidak kenal juga sih, maksudnya dalam arti tidak pernah ngobrol karena habis ibadah langsung pulang, tidak pernah ada percakapan secara detail ya. Tetapi hari ini puji Tuhan beliau mau untuk kita dengarkan atau beliau bagikan sharingnya, pengalamannya mengenai tema hari ini. Saya perkenalkan pembicara kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan perkenalkan dirinya. Shalom semuanya. Saya adalah Leonika Roseli dan saya biasa dipanggil Nika. Saya merupakan jemaat daripada GBI Kol Cikampek. Mungkin dari saya lahir karena saya sempat diberkati sama pendeta Mesak Alexander Untung, gembala kita. Dan lalu selama ini saya juga sempat menjadi jemaat di GBI Kol Bali Denpasar bersama gembala pendeta Ineng Aswardana pada tahun 2016 sekitar 5 bulan karena waktu itu saya harus magang. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang background daripada kuliah saya. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Saya mengambil jurusan International Hotel Management yang 3 negara, jadi itu terbagi menjadi 3 negara dan 2 negara. Saya mengambil yang 3 negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Swiss. Makanya saya mendapatkan double degree dan ritmenya itu agak ribet kalau bisa dibilang. Jadi saya akan menjelaskan dari semester 1 sampai semester 8. Jadi semester 1 itu saya berkuliah normal seperti orang biasa di Jakarta. Lalu tapi semester 2 saya diwajibkan untuk langsung melakukan magang dan saya pilih magangnya itu di Bali. Makanya mengapa saya bisa menjadi jemaat di GBI Kol Bali Denpasar waktu itu bersama gembala pendeta Ineng Aswardana. Lalu dilanjutkan semester 3 dan semester 4 itu saya langsung ke Thailand untuk melakukan exchange student. Jadi pertukaran pelajar gitu dan itu udah termasuk daripada
sistem daripada kampusnya itu sendiri ya, bukan karena saya yang mau. Jadi dan kampusnya itu terletaknya nggak di Bangkok, tapi terletaknya di Bangsen atau Chonburi. Jadi itu kalau mungkin orang terkenal itu Bangkok sama Pattaya kalau buat di Thailand ya. Tapi kalau ini tuh lebih di letaknya itu di antara Bangkok dan Pattaya. Kalau dari Bangkok itu setengahnya dan dari Pattaya kalau mau ke Bangkok itu setengahnya. Jadi benar-benar di tengah-tengahnya gitu. Lalu itu selama 4 bulan saya melakukan kuliah di situ dan kemudian 4 bulan kemudian saya melakukan magang, itu baru saya balik ke Bangkok di Intercontinental Bangkok lebih tepatnya dan Holiday Inn Bangkok karena kebetulan ownernya sama dan departemen yang saya jalani waktu saya melakukan magang itu harus memegang kedua hotel tersebut. Dan selanjutnya lanjut ke semester 5 dan semester 6. Semester 5 dan 6 itu saya stay di kampus karena untuk persiapan ke Swiss di semester 7 dan semester 8. Dan jadi aku di Swiss itu 6 bulan aku kuliah dan 6 bulan aku magang juga. Tapi setelah itu, selama aku di Swiss itu banyak sekali hal-hal yang aku dapat. Makanya aku ambil tentang beberapa subtopik ini dan aku juga bolak-balik selama di Swiss ya. Jadi selesai di Swiss itu semester 8, tapi harus balik untuk sidang. Tetap sidangnya itu di Indonesia bukan di Swiss karena di Swiss itu nggak ada sidang, jadi sidang itu tetap di Indonesia dan tapi habis itu harus tetap kalau mau wisuda harus balik lagi ke Swiss pada tanggal 25 September 2019 aku balik lagi ke Swiss untuk wisuda dan minggu depannya tanggal 5 Oktober 2019 aku harus balik lagi untuk wisuda di Jakarta. Jadi harus secepat itu dan puji nama Tuhan pada waktu itu aku dinobatkan sebagai wisudawan terbaik dengan IPK 3,88 dan Tuhan memberikan aku 100% beasiswa untuk lanjut S2. Maka dari itu sekarang aku ngelanjutin S2 gitu. Oke, cukup menarik ya, sangat luar biasa ya. Teman kita ini satu ini Leonika Roseli dengan usianya yang cukup muda dan sudah menyusun setiap strategi pembelajaran dan perkuliahannya. Dan hari ini kita akan bahas lebih mendalam. Ada kiat-kiat dan tips-tips yang sudah dijalani oleh Leonika sendiri ya, iya, selama ada di beberapa negara itu. Dan mungkin beberapa teman-teman akan mendapatkan atau mau bertanya mengenai bagaimana caranya bisa mendapatkan kuliah di luar negeri dan apa yang harus dipersiapkan. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Nah di sini kita talk show-nya mengenai Dream to Study Abroad yang artinya bermimpi untuk sekolah di luar negeri. Nah, menurut Leonika sendiri dengan judul ini adakah sesuatu atau materi yang pengen disampaikan supaya judul ini bisa nyampe kepada yang nonton bahkan di tempat ini juga? Iya ada. Oke, coba silakan diperjelaskan bagaimana judul ini. Oke, jadi aku mau brief sedikit tentang judul ini. Yang pertama itu mengenai tentang yang saya ambil topiknya mengenai tentang Dream to Study Abroad. Itu maksudnya dari dream itu aku sangat mengimpi-ngimpikan untuk kuliah atau untuk tinggal di luar negeri dari aku SMP sebenarnya. Jadi aku mulai doa sama Tuhan, aku memohon belas kasihan Tuhan untuk aku bisa tinggal di luar negeri. Dan aku mikir gimana caranya untuk bisa tinggal di luar negeri setelah aku lulus SMA. Akhirnya aku mikir, oh aku mungkin bisa dengan cara beasiswa. Beasiswa untuk mengapply di suatu kuliahan. Karena aku dulu juga sempat menjadi atlet nasional, belum nasional banget sebenarnya. Di bidang di olahraga apa? Di itu? olahraga badminton. Oke. Iya, jadi Jonathan Christie itu teman aku dari Oke. kecil. Jadi dan pelatihnya itu Om Henry. Jadi sebenarnya Om Henry itu udah mau ngangkat aku sama Jonathan. Cuman ya karena ada sedikit perbincangan dengan orang tua dan dulu tuh atlet nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang tuh lebih dihargain. Kalau dulu kan ada ngomongnya kalau atlet kalau menang itu dipuji, kalau kalah tuh dihina-hina, dicaci maki kan. Nah, terus habis itu kalau sekarang kan atlet udah bisa jadi PNS. Oke. Iya, jadi kalau udah selesai atlet pun masa jayanya tuh udah selesai ya terus jadi PNS gitu. Nah, setelah itu akhirnya saya pindah track dari jadi atlet, saya pindah ke sekolah yang sekolah tinggi pariwisata Trisakti. Karena kenapa saya nggak langsung kuliah di luar negeri? Karena itu juga karena papa mama saya.
Tidak mengizinkan. Tidak untuk mengizinkan. Oke. Karena papa mama saya itu termasuk orang yang overprotective dan saya itu anak sulung, apalagi perempuan lagi. Dan dia melihat saudara-saudaranya punya anak perempuan itu stay di Indonesia kuliahnya. Kenapa kalau kamu maunya keluar? Terus aku bilang aku mau coba-coba aja. Aku nggak ada pikiran mandiri dulu juga. Terus akhirnya maka dari itu aku masuk ke Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dan itu pun direstui karena sistemnya gitu, pulang pergi. Jadi nggak stay lama di sana gitu dalam satu lokasi. Nah, jadi yang sekarang aku mau bahas tentang subtopik aku yang aku ambil daripada pelajaran apa sih yang aku ambil selama aku melakukan studi di luar negeri. Nggak hanya di luar negeri sebenarnya, di luar daripada zona nyaman aku yang sebenarnya. Oke. Boleh nanti teman-teman yang di rumah disimak supaya kita, dan kalaupun ada pertanyaan boleh disematkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan teman-teman supaya nanti akan dijawab di sesi akhir. Oke, silakan. Yanika. Yang pertama itu adalah tentang kemandirian. Ini hal yang paling saya dapat selama saya melakukan studi, selama kuliah di Trisakti lah intinya. Karena gini, kemandirian ini nggak cuman saya dapat langsung waktu saya melakukan exchange student ke Thailand. Tapi ini dimulai dari saya melakukan keluar dari zona nyaman saya ke Bali. Itu untuk pertama kalinya. Jadi dulu itu saya memang bilang ke papa mama saya kalau saya ingin sekali untuk ke Bali untuk melakukan magangnya di Bali dan puji Tuhannya keterima di Intercontinental Bali. Tetapi waktu dulu itu benar-benar mungkin kalau untuk orang tua yang ada dan lihat tuh greget sama saya. Saya minta pulang seminggu sekali. Jadi saya seminggu sekali saya pulang. Jadi Bali, Jakarta, Bali, Jakarta. Oh, udah kayak sini Karawang ya jadinya ya. Jadi dan dulu ya, tuh Bali ya. tiket pesawat kan nggak kayak sekarang kan, mahal banget. Dulu sekali pergi tuh masih nyampe 300.000 sempat dapat. 300.000, 200.000, tapi pakainya juga pesawatnya yang murah lah ya jelas. Kalau nggak tahu diri kan, itu kan dengan kalau udah pulang pergi terus Seminggu mintanya lagi. mahal pakai Garuda kan. Nah itu sekitar 300, jadi pulang pergi ya 600.000 lah kayak gitu kan. Terus puji Tuhan papa mama saya tuh terus mensupport gitu kan. Mungkin kalau ada beberapa orang tua yang kesel pasti kan kayak nih anak udah mau minta sendiri tapi ternyata dianya ngerepotin gitu kan. Terus tapi habis itu aku benar-benar bersyukur sih semenjak itu aku benar-benar dididik sama mereka ya udah nggak apa-apa pulang seminggu sekali. Terus akhirnya lama-lama jadi 2 minggu sekali, terus akhirnya sebulan, akhirnya benar-benar nggak pulang tuh sampai aku selesai tuh bulan Juli ya, Juli awal. Nah maka dari itu terus papa mama aku tuh selalu nasehatin bilang makanya lain kali mikir dulu sebelum melangkah ya. Sebelum melangkah tuh mikir dulu kalau emang udah percaya diri bisa mandiri tahu ke depannya mau kayak gimana belum ada buktinya juga mana bisa percaya gitu kan. Nah dari sini aku ngambil kesimpulan gitu kemandirian itu diambil atau bisa kamu dapat itu saat melalui sebuah proses gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba kamu bilang ke papa mama kamu kalau misalnya aku mau mandiri nggak usah manjain aku, stop manjain aku, itu benar-benar nggak bisa. Karena wujud daripada kasih sayang mereka ke kamu itu bentuknya ya gitu manjain, tapi nggak harus kamu tuh benar-benar ngikutin dari manjaan mereka. Jadi kamu harus ada satu sisi kamu juga mandiri, tapi satu sisi juga kamu merasa ya harus dimanjain juga, jadi gitu. Dan ada satu ayat yang bisa kita baca dari Efesus 4 ayat 13. Mungkin ada yang bisa baca? Ada yang bisa bantu baca? Efesus 4 ayat 13 teman-teman. Boleh apa saya yang bacakan? Takutnya tidak masuk ke audio takutnya ya. Saya bacakan aja ya. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, amin. Jadi gini, kalau kemandirian itu dilihat saat kamu mandiri juga mengenal Kristus. Jadi lebih saat kamu mengenal Kristus terlebih dahulu dibanding kamu mengenal diri kamu sendiri. Karena kalau misalnya gini, kalau kamu kenal Kristusnya disuruh-suruh orang tua kamu, kayak dipaksa-paksa, nggak mandiri otomatis emang dari diri kamu tuh kamu mau mengenal Kristus. Gimana kamu mengubah diri sendiri kamu menjadi orang yang lebih mandiri? Logikanya tuh di situ. Oke. Terus ini ada beberapa poin ini mengenai kemandirian ini. Nika, di sini ada tercatat bahwa saat melakukan
studi ke luar negeri ditemukan beberapa masalah. Ada nggak dalam kemandirian ini permasalahan-permasalahan yang kamu alamin? Mungkin yang seperti yang tercatat di sini boleh dijelaskan? Iya, kalau ini itu dilanjutkan tentang kemandirian saya yang di luar negeri ya. Itu dimulai dari awal yang waktu di Thailand. Oke. Jadi di Thailand itu benar-benar mungkin kemandiriannya lebih berat karena di sana tuh hidup sendiri tanpa keluarga. Karena mungkin kalau dulu di Bali tuh ada pendeta inengah. Oke. Jadi papa tuh apa-apa bisa kontrol lewat pendeta inengah. Sedangkan kalau di Thailand walaupun jamnya sama tapi nggak ada orang sama sekali yang bisa ngeliatin aku gitu. Oke. Dan terus yang kedua, aku kemampuan berbahasa Thailand ya, itu sama sekali nggak ada awal pertama kali datang. Jadi memang bingungin sistem Trisakti itu, jadi anak-anak abis magang pokoknya harus langsung berangkat tanpa ada sama sekali bekal bahasa Thailand gitu. Jadi ya pakai bahasa tubuh untuk ngomongnya gitu kan. Isyarat ya. Iya. Apalagi waktu di sana tuh aku tinggalnya nggak di pusat kotanya, nggak di Bangkok atau di Pattaya gitu. Itu benar-benar agak samping-sampingan gitulah intinya gitu. Terus aku juga di sana nggak ada kayak pengetahuan tentang tempat-tempat yang bisa aku datengin untuk belanja keseharian gitu. Kayak buat beli makanan atau di mana, kayak transportasinya pakainya kayak gimana, apalagi pakai bahasa Thailand kan, beli tiket pun itu tulisannya Thailand gitu kan. Orangnya nggak ada yang ngerti. Kalau misalnya aku mau pulang gitu ke Bangkok kadang kan, kalau pesawat kan cuma ada di Bangkok kan, ada 2 bandara di sana, ada Don Muang dan juga Suvarna. Tapi di daerahku di Chonburi itu nggak ada sama sekali, sedangkan harus naik van namanya kan. Nah dari situ tuh itu susah karena nggak ada sama sekali mentor yang bantuin aku untuk nanya gimana caranya, untuk bimbing bayarnya di mana, itu benar-benar sama sekali nggak ada gitu. Terus habis itu yang terakhir tuh gini, selama di sana juga aku tuh bingung mau ke gerejanya kemana. Dan aku terima kasih sekali kepada Om Mesak, Om Mesak Alexander. Gembala sidang kita, Pendeta Mesak Alexander. Karena aku mendapat referensi dari Om Mesak, aku nanya kan, gimana, apakah ada gereja bahasa Indonesia di Thailand? Sedangkan ngomongnya kayak gitu semua kan orangnya. Iya. Kata Om Mesak ada, namanya Bethany International Church Bangkok. Jadi BIC Bangkok. BIC Bangkok, Pak Iya. ini ya, Johanandoyo ya Om ya? Iya benar. Johanandoyo Pak ya? Johan, iya. Oke. Nah jadi saya tiap minggu bela-belain ke sana, pulang pergi. Oke. Jadi hanya untuk buat beribadah. Dan saya juga kebetulan menjadi pelayan di sana. Saya sempat menjadi pelayan, sempat menjadi singer, dan juga pemain gitar, dan juga jadi yang pelayan yang suka beres-beresin makanan, beres-beresin tempat duduk. Itu sampai kayak gitu saya juga lakuin. Dan waktu itu juga saya sempat pelayanan sama Om Gilbert. Om Gilbert sempat datang ke sana. Sempat datang ke sana ya. Iya, terus habis itu kita cerita-cerita dan dia juga kaget gitu. Kalau misalnya saya tiap minggu pulang pergi dari Chonburi ke Bangkok naik van itu sendiri gitu. Karena itu biaya juga dan riskan juga sendiri, wanita kan, wanita Ya, sendiri. Jadi itu benar-benar emang itu yang aku pelajarin bahwa kemandirian itu dididik dari betapa mandirinya kamu sama Tuhan dulu lah gitu, ditempuh jaraknya sejauh apapun. Ini untuk kemandirian ya, bahwa ada hal-hal yang mesti diperhatikan juga teman-teman yang di rumah bahkan di tempat ini, bahwa untuk mimpi kita untuk sekolah di luar itu ada hal-hal yang harus mesti diperhatikan. Seperti yang di penjelasan Nika tadi yang di awal adalah kemandirian itu sangat penting sekali, harus dibangun sejak awal. Karena kalau misalnya teman-teman dari SMP, SMA tidak mandiri, dan percayalah ketika tidak ada seseorang yang dapat membantu di sana, mau nangis bisa sih nangis, cuman teriak ke siapa, kanan kiri berbahasa Thailand atau berbahasa yang lain, teman-teman yang tahu cuman bahasa Indonesia aja kan bingung juga. Jadi sawadika, kapunka. Jadi kemandirian itu penting sekali seperti yang disampaikan oleh Leonika, supaya nanti teman-teman ada kesempatan kuliah di luar tidak kagok dan tidak mudah patah semangat apabila memiliki kemandirian. Mungkin yang kedua ada lagi penjelasan untuk judul ini kah? Iya, yang kedua itu balik ke subtopik yang kedua ya langsung ya. Oke. Tentang pengendalian kebebasan.
Itu mungkin untuk semua anak-anak yang pergi ke luar negeri itu merasa langsung bebas. Iya, Bebas. betul. Gak harus ke luar negeri lah, keluar dari zona nyaman, Iya. dari dikontrol sama orang tua. Mau keluar rumah aja harus izin dulu, Iya. maksimal jam berapa, jam 9 ke, jam 10 itu udah maksimal, diteleponin terus. Itu benar-benar memang kalau misalnya di luar negeri itu lebih bebas, apalagi kalau udah waktunya beda. Dan di sana tuh udah dikontaknya juga susah kan. Dulu mungkin ya ada beberapa orang tua bahkan dulu nggak tahu cara pakai WA. Iya, jadi cuma bisa telepon via nomor biasa gitu. Dan di sini aku belajar tentang pengendalian kebebasan. Yang pertama itu ada dibagi jadi beberapa poin ya. Yang pertama itu tentang beberapa anak itu merasa hidupnya lepas dan bebas karena mungkin yang seperti yang saya bilang, dia itu bebas dari perlihatan orang tuanya gitu, dari penglihatan orang tuanya. Terus yang kedua itu timbul dosa kebohongan dari mereka semua. Jadi mereka ngomongnya kemana, ternyata itu kemana. Itu sering banget temen aku tuh kayak gitu. Temen ya, temen ya. temen. Oh temen ya, temen ya. banyak. Pastikan itu temennya. Bahkan Bukan dia ya, oke. dulu, nggak gitu lama. Temen aku itu ada sesama umat Kristen ya. Jadi dia itu setiap malam didoakan sama mamanya, nyanyi bareng, dan udah pakai piyama. Ini cewek, udah pakai piyama. Terus selesai doa, amin, mamanya nyuruh tidur. Tapi habis itu dia langsung ganti baju. Dia bilang, ayo cabut. Itu kedugem maksudnya. Oke. Semangat banget ya teman. Kalau dugem Kalau yang hura-hura langsung gaut nih teman-teman. Oke, lanjut ini kan. Oke. Terus yang ketiga itu kurangnya antisipasi akan cross culture. Oh, cross culture. Jadi mungkin beberapa orang Indonesia tuh ngira orang luar itu memang bebas kan, bebasnya, tapi sifat mereka tuh sebenarnya nggak sama kita. Betul. Kayak ini aku ngalamin waktu aku kuliah di Swiss, itu temen aku dari berbagai negara, dari Rusia, Kazakhstan, pokoknya yang aneh-aneh lah, Zimbabwe, dan yang paling aku kenal itu orang Rusia. Jadi orang Rusia itu nggak kayak orang Indonesia. Kalau kita tuh ketemu harus senyum. Betul. Sedangkan kalau kita senyum ke mereka itu nantangin. Oke. Iya, terus beberapa temen aku tuh sempat melakukan kayak gitu dan dia bilang, ih kenapa gue digalakin katanya. Padahal kan gue baik ke dia, gue senyum. Terus akhirnya dia coba Google, dia coba cari tahu. Ternyata ya emang kayak gitu. Oke. Kalian tuh harus tahu dulu gitu cross culture-nya tuh gimana untuk nggak selamanya semuanya itu bebas, semuanya itu sampai ke sifatnya tuh bisa bebas juga gitu. Oke. Gitu. Terus habis itu, jadi kesimpulannya dari semua ini, yang kayak saya tadi bilang, pasti semua orang tuh akan merasa bebas saat di luar daripada kontrol orang tua. Tapi namun hal ini tuh nggak bisa dijadikan suatu hal yang benar-benar suatu hal yang buruk jika kamu memposisikan diri kamu itu lebih berkomitmen kepada Tuhan. Jadi harus lebih berkomitmen kepada Tuhan agar kamu bisa komitmen kepada diri kamu sendiri kalau kamu bisa merubah menjadi lebih baik. Ya. Dan ada ayat Alkitab lagi di Amsal 25 ayat 28 ya. yaitu orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri akan seperti kota yang roboh temboknya. Jadi sama aja kalau kamu nggak bisa mengendalikan kebebasan diri kamu sama aja kayak kota yang roboh temboknya. Tapi saat kamu bisa mengendalikan diri kamu sendiri, apalagi mengendalikan diri kamu bersama-sama dengan perlindungan daripada Tuhan, itu seperti kota yang terang benderang gitu. Oke, jadi yang kedua teman-teman perlu diperhatikan untuk mempunyai mimpi untuk studi keluar. Itu penjelasan Leonika. Yang kedua pengendalian kebebasan. Pastikan yang saya agak mendapatkan poin yang menarik juga di bagian kedua ini, bahwa timbulnya dosa kebohongan atau ketidakjujuran yang dilakukan demi kenyamanan pribadi. Itu yang hati-hati teman-teman, sebelum nanti teman-teman semua beranjak ke sana atau keluar, pastikan dari tempat ini untuk menyadari bahwa
ketidakjujuran atau kebohongan ini sangat bahaya sekali kalau misalnya kita menjadikan ini sebuah gaya hidup ya. Karena kalau teman-teman bawa ke sana nanti pasti teman-teman pasti akan hancur. Apalagi memanfaatkan keadaan-keadaan, apalagi dikasih uang jajan sama orang tuanya cukup banyak nanti ya. Ketika teman-teman disekolahkan di sana beasiswa full misalnya, uang jajan juga dikasih, tiba-tiba bohong dan segala macam. Oh, salibkan ya. Itu yang bahaya sekali. Kalau bisa nggak disalibkan dong. Rajam dia dengan batu. Oh, Oke. Mengenai yang kedua ini pengendalian kebebasan sangat menarik. Jadi pastikan teman-teman kendalikan diri seperti yang ayatnya tadi mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi tidak ada lagi pertahanan dalam dirinya. Oke, yang ketiga mungkin ada? Oke, yang ketiga ya, ini yang terakhir tentang mengoptimalisasikan tanggung jawab. Jadi selama di sana mungkin ada beberapa masalah juga mengenai tanggung jawabnya ya. Jadi yang pertama, keacuhan akan tanggung jawab di negara tersebut. Jadi tujuan prioritas kamu kan di sana kalau misalnya emang pelajar itu untuk belajar kan. Kalau pekerja mungkin udah lebih dewasa lah, udah lebih mikirin tujuan utamanya apa. Tapi kalau pelajar itu suka mengacukan. Terutama mungkin ya saya pengalaman dengan teman-teman saya ya. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya itu mereka lebih prioritaskan eksis di sosial media. Oke. Ya. Hey, Anda yang menonton dan Anda di tempat ini eksis di sosial media ya. Iya, jadi mereka tuh daripada mereka belajar, mereka lebih mending ke tempat dugem, ke tempat-tempat bagus. Dan yang paling mereka paling mereka idam-idamkan tuh punya pacar bule. Oh. Iya. Kalau bisa punya pacar bule iya, tuh iya. kayak naik banget derajatnya. Suatu achievement banget iya, ya. Suatu prestasi yang sangat di luar. Oke, ada keacuhan akan tanggung jawab di negara tersebut ya. Oke, berikutnya. Yang kedua itu menggunakan uang jajan dari orang tua sembarangan. Seperti yang saya bilang tadi. Oke. Itu karena mungkin tanggung jawab mereka kan emang awalnya itu pelajar. Dikasih uang jajan, ini buat kamu makan, buat kamu kehidupan 1 bulannya tuh mungkin beli alat-alat kehidupan sehari-hari segala macam. Tapi ujungnya karena untuk naik derajat, traktir teman atau ke tempat-tempat begitulah, intinya gitu. Jadi pakai uangnya tuh sembarangan. Oke. Dan yang terakhir adalah, jadi tanggung jawab ini kalau bisa dan harus sih sebenarnya diselaraskan antara tanggung jawab kamu belajar dan tanggung jawab kamu beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi itu benar-benar harus. Karena kayak saya selama saya studi di luar ataupun waktu saya ke Bali dan saya ke Thailand dan bahkan saya ke Swiss, itu saya selalu tiap minggu saya sempatkan waktu untuk beribadah. Oke. Walaupun waktu di Swiss itu tempat ibadah saya tuh pakai bahasa Inggris, tapi kadang pakai Swiss Jerman juga. Jadi nggak ada yang gereja untuk Indonesia ya, kayak waktu di Thailand itu nggak ada di sana. Tapi saya sempatkan untuk beribadah setiap hari Minggu. Dan kalau teman saya tuh enggak. Oke. Jadi ada lagi teman saya yang padahal dia suka ke gereja, tapi Sabtu malam itu dia dugem dulu. Jadi emang lokasi tempat gerejanya itu strategis ya. Jadi di sininya itu tempat dugem, belakangnya gereja. Oh, jadi gitu. berdosa dulu, bertobat kemudian ya. Iya, benar. Anda ini memang, waduh. Jadi kata dia, Sabtu malam mereka selalu berangkat. Oke. Sabtu malam sekitar jam 10, jam 11, pulangnya subuh. Kata dia, ya udah ntar gue nyusul dari tempat itu langsung ke gereja. Oh, Jadi dari tempat dugem itu langsung ke gereja. Biasa tuh kayak gitu. Waduh, untung di Cikampek ini depan jalan raya ya. Kalau tidak, waduh. Iya. Oke, lanjut. Leoniga, bahwa tanggung jawab belajar harus selaras. Ini menarik nih. Harus selaras dengan kita beribadah juga kepada Tuhan. Oke, berikutnya ada? Oke, terus yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi secara tidak sadar mungkin beberapa anak itu bakal melupakan tanggung jawabnya. Itu dikarenakan kalau dia nggak bertanggung jawab juga tentang iman dia kepada Tuhan. Oke. Jadi mungkin sebelum kalau kalian mau pergi keluar itu kuatkan iman kalian dulu kepada Tuhan, karena nanti pasti di sana tuh lebih banyak godaannya lah, lebih banyak tantangannya. Nggak cuman godaan yang kayak buang-buang uang segala macam, tapi apalagi
teman terdekat itu yang paling pusatnya untuk jadi gangguan, jadi Jadi godaan tuh gangguan. paling Oke. pusatnya. Dan ada satu ayat Alkitab di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, Ia berdosa. itu ia berdosa. Jadi di sini tuh diajarin kalau memang kamu tahu tanggung jawab kamu itu sebagai pelajar, tapi kamu melakukannya malah hal lain, itu sama aja kamu sangat berdosa ya. Oke. Jadi poin yang ketiga ini optimalisasi tanggung jawab teman-teman yang dipaparkan oleh Nika tadi, bahwa yang pertama keacuhan akan tanggung jawab, dan kedua menggunakan uang jajan dari orang tua dengan sembarangan. Ini bahaya sekali. Dan yang ketiga ini menarik juga teman-teman, tanggung jawab belajar selaras dengan tanggung jawab kita beribadah di negara yang berbeda. Jadi dipastikan buat diri teman-teman sebelum membulatkan hati untuk kuliah di luar, pastikan teman-teman juga harus bertanggung jawab dalam peribadatan. Kenapa? Seperti yang kesaksian Leonika tadi, bahwa teman terdekat membawamu jauh daripada Tuhan. Karena pasti saya pun meyakini hal demikian. Karena kalau misalnya kita keluar tanpa pantauan orang tua, kebebasan itu menjadi kelihatan jelas. Tapi apabila kita tidak memiliki optimalisasi tanggung jawab dengan baik, mungkin kuliah kita juga akan tidak terselesaikan. Oke, di berikutnya nih ada hal lagi kah Leonika mengenai judul tema kita hari ini? Ya, Penjelasan? mungkin banyak yang nanya ya, persiapan apa aja sih untuk study Ya, abroad betul. itu ya, itu yang paling penting. Yang pertama itu biaya. Oke. Biaya itu emang paling penting, tapi itu bisa dioptimalisasikan atau diminimalisir lah dengan beasiswa. Beasiswa. Itu Oke. beasiswa mungkin udah banyak banget sekarang, mau beasiswa ke daerah, ke negara manapun tuh udah ada. Tapi kalau misalnya yang lainnya itu yang paling penting adalah komitmen, Oke. dan yang kedua adalah mental. Jadi kalau kamu udah emang bertekad untuk kuliah di luar, itu kamu harus punya komitmen yang kuat gitu, komitmen yang tinggi, bahwa kalau kamu keluar, kamu bisa menjadi apa, dan jangan membuat orang tua kalian yang udah membiayai dan udah expect, pasti kalau kamu keluar, orang tua pasti expect-nya tinggi banget. Pasti anak gue bakal kayak gini, jadi kamu jangan sampai merusak ekspektasi daripada orang tua kalian. Ya. Terus yang kedua adalah mental. Itu mental sangat diperlukan ya, karena di sana itu bakal tantangannya itu lebih banyak dan lebih berat pasti. Karena yang tadi adalah cross culture, itu perbedaan dari berbagai negara temennya, perbedaan culture-nya itu waktu saya ke Thailand, waktu saya ke Swiss itu beda semua culture-nya. Jadi gitu, jadi kita harus tahu betapa kuatnya mental kita, baru kita menyiapkan diri, oke, kalau kayak gini saya udah siap untuk belajar di luar negeri. Oke. Jadi 3 persiapan ini yang seperti dijelaskan oleh Leonika tadi, mengenai biaya, komitmen dan mental tadi, teman-teman harus persiapkan. Tapi nanti di sesi Q&A kita akan bertanya juga mengenai persiapan ini, dan juga ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman sudah disampaikan lewat admin, kita akan tanyakan. Oke, mungkin ada kesimpulan penutup dari Ya. Jadi ada kesimpulan penutup, yaitu dari apa yang sudah saya angkat, itu semua diawali dari sebuah mimpi. Dari oke. mimpi saya, dari saya SMP ya. Jadi kalian tuh di dunia ini bahkan dituntut untuk bermimpi ya kayak. Ya, Kalau nggak betul. bermimpi tuh kayak nggak ada tujuan hidup. Betul. Jadi bermimpi tuh boleh tapi jangan ketinggian, nanti bisa gila kalau Iya. nggak kan. Kalau nggak kesampaian. Terus taruh impian kamu tuh bersama dengan Tuhan, dan selalu taruh di akhir daripada impian kamu, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Iya. Jadi biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup kalian, bukan kehendak kalian yang jadi. Mungkin kalian punya impian, gue mau ke sini, gue mau ke situ, gue mau jadi ini, gue mau jadi itu. Tapi balik lagi, kalian harus bilang, biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidupku, bukan kehendakku. Jadi itu semuanya akan selaras antara impian kamu dan iman kamu kepada Tuhan. Ya. Dan ada ayat Alkitab penutup dari Mazmur 40 ayat 8. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku,
Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi gitu, terus berpegang kepada Taurat Tuhan setiap hari. Oke. Dan apapun yang kalian lakukan, itu biarlah Tuhan turun tangan, Tuhan ikut campur. Ya. Karena semuanya itu pasti akan indah pada waktunya saat kalau kamu melibatkan Tuhan bersama-sama dengan kamu. Iya, betul sekali, amin. Mungkin ada closing statement dari Leonika sendiri mengenai judul ini sebelum kita akan masuk dalam sesi Q&A. Oke, mungkin ada satu quotes ini yang membuat saya sadar ya. Yaitu adalah the world is a book and those who do not travel read only a page. And then I realized adventure was the best way to learn. Maksud di sini adalah bukan berarti kalian harus jalan-jalan, harus pergi untuk belajar ya. Jadi maksud di sini itu, jadi kita anggap dunia itu adalah sebuah buku. Sebuah buku yang kalau kalian ingin menyelesaikan berbagai lembaran buku tersebut, kalian tuh harus baca kan. Ya. Mungkin kalau novel gampang, tinggal baca. Tapi kalau buku pelajaran itu kalian harus ada prosesnya. Yang tadi saya bilang di awal, kemandirian itu salah satu prosesnya. Dan selain itu prosesnya itu sendiri bisa dilakukan mungkin kalau dari belajar itu bisa lewat seminar. Terus sekarang karena lagi COVID ya, itu lewat webinar. Iya. Iya, terus habis itu bisa lewat les-lesan. Jadi gitu. Lalu yang keduanya itu adalah mengenai adventure itu sendiri. Yang saya bilang and then I realize adventure is the best way to learn. Itu maksudnya itu adalah adventure di sini itu adalah sebuah tantangan. Jadi di suatu proses itu pasti ada sebuah tantangannya. Dan dari tantangan itu pasti kalian bisa melihat mana keberhasilan dan mana kegagalan. Ya. Gitu. Jadi tantangan itu malah yang mendewasakan kamu lebih lagi untuk kamu tumbuh di dunia ini bersama-sama dengan apa yang terjadi. Ya. Jadi mungkin ada kejadian buruk itu pasti ada, kejadian baik juga pasti ada. Tapi selalu keberhasilan itu diawali dari kegagalan. Betul. Oke. Bahwa statement terakhir mengunci tema hari ini teman-teman ya. Bahwa dunia adalah sebuah buku dan jika Anda tidak berpergian maka Anda hanya ada di sebuah lembaran buku. Dan saya sadari perjalanan atau tantangan itu adalah hal terbaik untuk kita belajar. Itu statement yang bagus sekali dari coach yang diberikan oleh Leonika tadi. Dan sebelum kita akhiri teman-teman, mungkin timekeeper udah berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oh, 10 atau 15 nih? 15 ya? Oke. 10 menit ini kita akan pakai Q&A nih, Nika nih ya. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama ini ada sekitar 5 pertanyaan atau 6. Yang pertama nih pertanyaannya, kita mau sekolah tapi kita mau ambil jurusan yang kita mau, tetapi jurusan itu dilarang sama orang tua kita. Padahal kita sambil jurusan itu udah tahu mau kemananya. Nah, gimana tanggapannya? Menurut saya kalau kayak gitu, jadi gini, kalau misalnya kamu punya idaman mau kuliah kemana dan kamu tuh tahu gitu impiannya kamu setelah itu tuh jadi apa. Ya. Tetapi orang tua kamu punya beda pendapat. Salah satu kuncinya itu adalah ngomong sama orang tuanya. Harus ada percakapan, Betul. harus ada kayak meeting gitulah sama orang tuanya ngobrol. Emang papa mama tahu ke depannya aku bakal jadi apa dan sedangkan aku udah tahu. Tapi jelasin juga kamu ke depannya emang mau jadi apa dan papa mama memang minta aku untuk jurusan itu tuh mau jadi apa. Gitu. Jadi harus ada keselarasan antara pendapat kamu dan pendapat orang tua kamu. Oke. Jadi ya jangan menguji atau jangan mementingkan diri kamu sendiri lah intinya gitu. Oke. Harus dirapatkan ya teman-teman yang nanya. Jadi tidak ada yang bertanya kembali pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaan ini sudah dijawab. Bahwa harus ada komunikasi juga terhadap orang tuanya. Temukan titik tengahnya supaya sama-sama bisa menjalani kehidupan atau perkuliahan teman-teman sendiri. Nah yang kedua nih ada pertanyaan lagi nih Nika nih. Ya. Kebanyakan kita kan ada yang dimanja sama orang tua seperti yang dibilang tadi di awal. Tapi pas kita udah dewasa dan kita mau mandiri, tapi ortu kita masih manjain kita. Itu gimana sikapinnya biar kita mandiri? Bersyukur. Bersyukur, Iya, oke. itu benar-benar harus bersyukur karena saya bilang itu adalah wujud kasih sayang mereka ke kita dengan manjain kita. Ya. Tapi kita pun masih bisa menjadi yang mandiri di Oke. situasi yang lain. Oke.
Tetap bersyukur teman-teman menurut Leonika ya. Jadi puji Tuhan kalau orang tuanya masih memantau teman-teman semua. Jadi itu sebuah nilai plus juga apabila teman-teman kuliah atau sekolah dan terus disupport orang tuanya. Itu nilai yang plus dan baik juga buat keberlangsungan pendidikan teman-teman semua. Nah yang ketiga nih Nika nih. Gimana cara menghadapi dua pilihan yang sama-sama penting? Yang satu keterima di universitas terbaik di Indonesia. Tapi satu sisi orang tua sakit dan butuh banyak biaya pengobatan. Bingung mana yang harus dipilih, apakah studi untuk masa depan apa ortu? Ini pertanyaan ini saya harap bukan pengujian ya, bukan menguji narasumber atau pembicara ya. Tapi betul-betul terjadi ya. Saya aminkan kalau teman-teman yang nanya ini keterima di universitas terbaik di Indonesia. Itu saya aminkan. Tapi kalau misalnya pertanyaan ini didasari dengan motivasi untuk menguji pembicaranya, pastikan aduh itu sangat-sangat mengecewakan sekali. Tapi saya aminkan teman-teman yang bertanya ini untuk masuk di Universitas Indonesia yang terbaik. Oke. Jawabannya gimana nih? Menurut saya kalau misalnya kayak gitu saya bakal memprioritaskan orang tua saya dulu. Oke. Karena orang tua itu segalanya dan orang tua itu wakil Allah. Oke. Jadi itu harus diutamakan ya. Diutamakan Apapun itu ya. kondisinya itu harus diutamakan. Mungkin kamu dapat kesempatan diberi rezeki sama Tuhan. Iya. Kalau kamu bisa keterima di universitas terbaik di Indonesia. Tapi kalau ketika kamu menjalankan tugas kamu, menghormati orang tua kamu dan melakukan perkenanan Tuhan melewati orang tua kamu, lebih prioritasin orang tua dibanding keinginan kamu untuk mendapatkan dan menjalankan kuliah terbaik kamu, itu sama sekali itu Tuhan tuh bakal ngasih yang lebih dari itu. Ya. Saya yakin Tuhan tuh pasti bakal lebih ngasih. Ya mungkin yang bisa dapat beasiswa mungkin dari universitas terbaik itu ya. Iya betul sekali. Oke, yang ketiga ini jawabannya luar biasa juga ya, bahwa harus mementingkan orang tua dulu ketimbang universitas yang jelas-jelas juga ada di depan mata. Tapi percayalah seperti yang Leonika bilang, ketika kita memprioritaskan orang tua yang sudah menjadi wakil Allah tadi, percayalah Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit untuk kita mendapatkan universitas yang terbaik juga, bahkan beasiswa full seperti Leonika tadi ya. Oke. Yang keempat, saya sendiri sudah memasuki semester 4 di jurusan sistem informasi, yang dimana dari awal pertama masuk kuliah mungkin dikatakan salah jurusan. Wah, jawab ini statement klasik mahasiswa ini. Bilang aja nggak nyampe pemikirannya ya, salah jurusan. Bilang aja nggak nyampe, udah. Mungkin dikatakan salah jurusan karena tidak memiliki basic sama sekali. Ya ngapain masuk? Elah. Dari awalnya mungkin disebut masih awam sekali dengan namanya IT. Bercanda ya teman-teman, nanti yang tanya ini takutnya, Bang Obed nih kok begini amat. Baperan nanti. Oke ya, tidak ada basic sama sekali dengan namanya IT. Seiring waktu saya berusaha untuk menggeluti bidang tersebut, namun dikala waktu saya kesulitan dengan hal itu, mungkin dalam hati saya salah jurusan ini. Bagaimana supaya kita tetap bisa semangat di bidang yang mungkin awalnya kita tidak senang dengan itu? Oke. Gimana tuh Nika? Saya caranya tuh satu ya, cuman berdoa sama Tuhan lah. Oke. Sebenarnya itu memang udah salah dia ya. Dari awal udah tahu, merasa nggak ada pengetahuan sama sekali dan harusnya tuh dipikirin dulu gitu dari awal. Kalau kira-kira nih gue mau masuk situ terus gue bakal belajar walaupun belum tahu pelajarannya apa, tapi gue bakal belajar tentang itu, gue suka nggak? Intinya gitu. Jadi kuliah atau major yang diambil oleh kalian itu harus disukain ya. Kalau enggak tuh nggak akan bisa gitu. Walaupun mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, orang tuanya yang kayak tadi ya, mungkin ada ya, orang tuanya tuh nyuruh kamu di bidang ini, tapi kamu tuh nggak suka, nah itu tuh nggak bisa. Orang tuanya nggak bisa ngomong apa-apa kalau kayak gitu, karena yang menjalankan itu kamu gitu. Betul. Dan yang bertanggung jawab pun itu nanti kamu, jadi itu bisa diomongin lagi ke orang tuanya. Oke. Jadi solusinya adalah tetap bertahan teman-teman yang bertanya di semester 4 ini. Pastikan 4, 5, 6, 7, 8, ada 4 semester lagi. Bahwa teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu supaya tetap menjalani perkuliahan itu, karena saya kena percaya ketika kita ditempatkan di salah satu tempat atau universitas atau jurusan itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Amin. Yang walaupun kita tidak selaras ya, tapi percayalah itu ada Tuhan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Nah pertanyaan berikutnya nih Nika nih, kan ada persiapan untuk study abroad-nya adalah pertama biaya, mental dan komitmen. Mungkin teman-teman di rumah secara
orang tua mereka, finansial orang tua mereka belum mencukupi untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri. Nah, tadi kan saya juga mendengarkan bahwa kesaksian Leonika mendapatkan beasiswa 100%. Bagaimana caranya untuk teman-teman di rumah mendapatkan tips untuk mendapatkan beasiswa 100%? Cara-caranya seperti apa? Apakah kita harus datangin universitasnya, datangin rektornya, bawa proposal, nyogok apa gitu kan, Pak mohon dong beasiswa, atau bagaimana menurut Leonika? Jadi pengalaman saya untuk mendapatkan beasiswa 100% itu benar-benar mujizat sebenarnya. Oke. Kalau boleh jujur, karena ini saya di gereja ya, saya Iya. jujur. Kalau Saya- di luar gereja, ada di luar gereja jujur juga. Karena saya itu sebenarnya terhitung murid yang bandel. Oke. Itu benar-benar bandel banget dan bisa dibilang kayak misalnya itu nyontek tuh pasti. Iya. Itu nyontek tuh pasti dari berbagai macam cara nyonteknya dari lewat HP sampai pakai Apple Watch itu nyonteknya dari situ. Terus habis itu saya juga suka tipsen. Oh, Tipsen titip tuh sering absen, banget oke. ya karena di Trisakti tuh sempat ada bukan sempat sih harus ada minimal 10 sertifikat kalau mau lulus. Oke. 10 sertifikat ikut seminar ataupun dari magang. Pokoknya total harus ada 10 baru kamu bisa sidang, baru bisa daftar sidang. Gitu makanya dan aku tuh ya sebenarnya orangnya males banget untuk mendengarkan seminar kayak gitu. Makanya aku suka tipsen ke teman-teman aku. Bahkan pada waktu itu sempet ketahuan sama dosen aku gitu. Pas aku tiba-tiba keluar, aku ditanya karena udah tahu semua dosen tuh aku bandel banget sebenarnya ya. Cuman Nggak kelihatan ya seorang Leon itu bandel ya. aku tuh bandel banget ditanya, kamu kemana? Terus aku bilang, aku sakit. Padahal aku Oke. sebenarnya nggak sakit. Jadi itu kebandelan aku dulu lah intinya. Iya. Dan kalau dari pengalaman aku bisa mendapatkan 100% beasiswa, ada satu hal yang aku lakukan di kampus. Itu aku sangat berbakti kepada guru-gurunya. Oke. Jadi mungkin kalau di bidang pelajaran atau kayak selama pelajaran itu aku bandel, tapi itu aku kalau gurunya atau dosennya itu minta sesuatu, aku langsung bantu jadi yang pertama. Oke. Gitu. Jadi aku fast respon aja gitu. Mereka misalnya tolong kumpulin nama-nama teman kamu, atau tolong kumpulin nomor handphonenya atau bikinin datanya gitu. Jadi intinya kamu itu kalau mau untuk mendapatkan 100% beasiswa ya kayak yang saya alamin, itu bisa lewat terus berkomunikasi dengan dosennya tuh yang lebih baik lah intinya. Oke. Jadi menciptakan hubungan dengan dosen-dosen yang ada. Jadi nggak cuma dosen PA itu yang sama dengan wali kelas ya. Bukan dengan hanya dosen PA tapi dengan semua dosen. Oke. Gitu kalau bisa. Itu sih yang aku dapat. Oke. Tipsnya dari Nika tadi bahwa tipsnya itu dia menjalin hubungan terhadap dosen-dosennya. Bukan satu dosen ya, ada mahasiswa yang memang pengen ngejilat satu dosen, jadi supaya nilainya bagus. Tidak, tapi dia membantu semua dosen supaya saya kira percaya dosen-dosen menilai juga secara subjektif kali Iya, ya, iya, untuk memberikan kita beasiswa, mengajukan diri kita juga ya. Iya kayaknya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu takut juga apabila keuangan orang tua teman-teman di rumah belum bisa menyekolahkan teman-teman di luar. Tapi percayalah ada banyak cara untuk kita mendapatkan beasiswa seperti yang Leonika bilang dan tips yang Leonika kasih supaya teman-teman bisa terapkan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari seseorang. Mungkin ini sudah dijawab kali ya. Ini yang dari Yulan juga ya tadi, bukan ya? Bener ya? Yang disuruh cek WA tadi di Yulan. Oke. Pertanyaannya, buat kuliah atau magang di luar negeri itu prosesnya sulit atau mudah? Oke, silakan jawab Nika. Sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan singkat. Sulit teman-teman, sulit. Tidak mudah, sulit, udah sulit. Gampang. Tapi kan ada penjelasan lebih lanjut kan nggak mungkin langsung bilang sulit. Berapa menit lagi? Lagi 3 menit. Oke, silakan. Oke, Nika. untuk magang di luar ya. Iya, dan kuliah. Untuk kuliah. Ya, Kuliah dan magang di luar. ya sebenarnya sulit. Benar-benar sulit karena Oke. ya itu menghadapi berbagai banyak tantangan mulai dari cross culture. Oke. Terus saat kamu di sana pun bakal ketemu banyak temennya itu kan berbeda-beda dan mungkin kalian nggak tahu sifat mereka tuh kayak gimana aslinya gitu. Jadi sebenarnya sulit tapi bisa dicoba gitu. Ya. Benar-benar bisa dengan cara mental kamu dulu dibenerin. Betul sekali. Gitu, mental kamu dibenerin dan kamu punya komitmen. Emang kamu kalau mau keluar kamu fokusnya untuk belajar bukan untuk yang lainnya. Iya. Dan mental kamu udah bener,
dan terus kamu komitmen sama Tuhan juga, jangan lupa. Dan terakhir itu ya, kalau masalah biaya itu sebenarnya udah bisa diminimalisir kan Ya, dengan lewat berbagai beasiswa macam tadi ya. beasiswa tadi. Oke. Jadi teman-teman perhatikan semua, saya harap sudah terjawabkan apabila pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan yang dikumpulkan oleh admin Explosion Generation, dan biar kiranya tips-tips dan penjelasan yang dijelaskan oleh Leonika tadi memacu diri kita juga untuk keluar dari zona nyaman dan kita mulai mengambil langkah ke depannya untuk mungkin suatu saat bisa keluar negeri juga untuk kuliah atau studi di sana. Oke, sekali lagi terima kasih buat pembicara kita hari ini Leonika Roseli, berikan tepuk tangan dong. Sekali lagi dong, terima kasih karena jujur saya tidak tahu bagaimana mengontak beliau ketika ingin mewawancarai atau memberikan materi di tempat ini, karena jujur juga hanya ketemu di ibadah saja. Ketika saya pelayanan saya cuma lihat dia jadi jemaat saja dan lihat ini orang bisa diundang gak gitu dalam pelayanan seperti ini. Tapi puji Tuhan ketika saya chat di DM waktu itu responnya baik dan dia bisa membagikan materi-materi yang luar biasa pada saat malam hari ini. Oke. Doa penutup saya serahkan kepada Om Mesak. Waduh, ini bagaimana? Ada Om Juan sama Vende. Tidak apa dengan saya oke ya. Oh sudah sudah puas. Oke. Sekali lagi Tuhan berkati Leonika untuk materi dan penjelasannya, biar kiranya Tuhan tambahkan hikmat marifat dan visi yang daripada Tuhan. Oke. Mungkin ada yang mau minta dukungan doa. Di tempat ini ada. Matikan dulu, oke, boleh. Ada pihak kru minta untuk mematikan dari Instagram karena